Halo Sobat Mula, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita bersama saya Indra Yulawan dari Equitri akan membahas mengenai isu-isu terkait dengan bisnis di program Mulai Bisnis. Mulai dari bahan baku, Oke, bahkan kalau untuk yang hewan ternak sampai cara cara menyembelihnya, penyembelihannya, lalu juga pada saat pengolahan bahan bakunya iya betul, menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi. iya Ya, sampai dengan mungkin penyajiannya kali ya? iya. Jadi konteksnya Pak, terkait Mhm. ini ya, yang perlu kita ketahui bersama, yang wajib disertifikasi halal itu kan sebenarnya 2 jenis, yang itu Oke. barang, yang kedua adalah jasa. Barang dan jasa? Barang dan Oh, jasa jasa. juga? Jasa ya, Jasa apa, Mas? jasa Oh penyembelihan, iya, jasa penyembelihan jasanya kan ya. banyak, jasa Oke. juga distribusi, ya itu juga. Loh, oh berarti yang tidak berhubungan langsung dalam pengolahan Iya, makanan itu juga dicek kehalalannya? betul. Menyembelih? Kalau nggak salah saya sempat dengar itu ada, sertifikasi kompetensi terkait dengan hal itu namanya Juleha. Juru Ada sembelih tahu nggak? halal. Tuh dia. Juleha itu bukan nama orang ya, Sobat Mulai, tapi ternyata singkatan dari Juru Sembelih Halal. Halal dan itu tersertifikasi ya? Tersertifikasi Tersertifikasi, ya? ya. Masya Allah luar biasa. Oke, terus tadi jasa pengiriman, Ya, ya, pengiriman, penyajian, sampai gana penyajian. ya betul. Oke, berarti tadi tuh yang disampaikan tuh ketegasan ya, Ya, halal halal itu pasti, haram haram pun itu juga pasti. pasti. Berarti tadi yang pertanyaan yang si Hello Guys kalau nggak salah, itu berarti bisa langsung dijawab dong, Mas? Iya, secara otomatis kan, Pak, karena halal itu Ah, pasti, haram itu pasti. Namun oke itu kan apakah wajib juga? Ya, nggak ada kewajiban begitu kan kalau oke. yang memang pasti haram begitu kan ya. Jadi teman-teman kalau udah pasti haram, yang jangan dihalalkan gitu ya. Iya. Jadi udah jelas, udah clear ya di sini ya. Iya, Oke tadi, Mas Yazid sampaikan bahwa 2024 itu untuk makanan dan minuman wajib minuman, ya halal. hewan sembelihan. Kalau boleh tahu sekarang emang sudah berapa sih, produk makanan minuman yang sudah Oke, tersertifikasi? kalau kita lihat, sumber dari BPJBH itu, Pak, ya, Mhm. di bulan Februari ya itu Februari 2024 dua ini ribu ya? dua puluh empat Mhm, ini kurang lebih ya, Pak, ya, mhm. mungkin 3,7 juta, ya hampir Sudah 3,7 ya juta hampir 4 juta berarti produk kan yang dihalalkan? produk yang Wah, berarti disertifikasi aman halal. guys, teman-teman sobat Mula ya. Jadi 3,7. Emang targetnya berapa kalau emang nanti di Kalau 2024 targetnya tanggal mungkin Oktober? kita ke pemerintah ya, Pak, ya, tapi Oke, mungkin kan semoga kita bisa kalau ditargetkan kalau informasinya kan bisa nyampe 10 juta ya 10 untuk juta. tahun dua ribu dua Oh, puluh empat target ini yang terinformasi dari, dari sosial media lah ya, sosial itu media. 10 juta. Oke, kita 10 masih ada juta, 8 bulan, masih sisa sekitar 6 juta. 6,3 juta Ya 6 juta. pelaku usaha, ya, yang teman-teman mau yang self declare, mau yang reguler silahkan, dan kalau mau dibantu oleh teman-teman dari Halal Kita silahkan menghubungi dari Mas Yazid ya, bukan promo ya teman-teman ya, karena kan kebetulan tamu saya kan Mas Yazid Iya, ya. fokusnya di situ, Pak. Oke, berarti tadi 2024 itu makanan minum, setelah itu ada lagi kah atau Ada lagi, jadi yang akan disertifikasi halal tadi ya, yang saya sampaikan tadi ada 2 barang mhm, dan jasa. Nah, barang ini tadi mungkin di ranah makanan, mmm, minuman, ada mmm. juga kaitan dengan obat-obatan, Oh, ada juga kaitan dengan, kosmetik, loh, barang obat-obatan gunaan nanti itu. tunggu tunggu, obat-obatan tuh berarti yang ada di apotek kah atau Iya, apa? obat Oh iya benar, itu tradisional, obat-obatan termasuk obat obat tradisional, tradisional juga, herbal segala betul. macam. Wah, Sobat Mula, jadi kalau teman-teman yang baru mulai berbisnis, terutama untuk yang bisnis yang tadi ya, obat-obatan tradisional, Obat herbal, tradisional, termasuk tadi kecantikan ya, ya kosmetik, skincare, skincare. Sobat Nah, Mula. banyak anak Berarti muda kayaknya yang di ranah ini, Pak, ya? banyak yang nggak tahu soalnya, Iya, Mas Yazid ya. Jadi wajib tapi tahun 26, 2026, oke masih 2 tahun 2 lagi tapi tahun harus disiapkan dari dari sekarang sekarang. ya. Setelah 2026 Itu nanti ada lagi mungkin apa di tuh? produk-produk yang lain, terkait apa namanya, barang gunaan, Barang gunaan tuh apa ya? ya barang gunaan mungkin ya pakaian, Oh, termasuk pakaian yang yang kita gunakan memang ya ini? mungkin yang ada kulit-kulitnya kan begitu, Pak. Nah itu Oke. kan juga Oh, bisa jadi kulit ada ya? berkaitan kan kalau Iya. kita pakai Tapi begitu ini kan. bajunya lumayan apa ya, bagus ya karena nih, apa, produk, eee, anak negeri ya Produk dalam negeri Indonesia ya. ya, dalam negeri dan ini sudah diekspor tapi, eee,
yang lebih penting lagi adalah bahan bakunya gitu. Iya, Bahan bahan-bahannya bakunya nanti seperti apa? Kalau bahan-bahannya kalau tadi dari kulit, tumbuhan, nah hewan, kalau kulit, dari tumbuhan, gitu. Berarti nggak harus pakaian dong, ya gesper, gesper juga dompet, ada, dompet, yang jam memang tangan. ada kaitannya dengan itu. Artinya, Oke. sebenarnya sudah diatur ya, Pak. Dalam hal ini, produk yang wajib memiliki sertifikat halal, yang wajib Mmm, mengurus sertifikasi halal itu apa saja, termasuk oke produk-produk yang tidak wajib. Nah, itu ada oke. namanya positive list, itu dalam KMA 1360 tahun 2021, itu produk yang tidak wajib ataupun positive Oke, list. berarti sobat mula nggak usah khawatir, ternyata ada juga loh produk yang nggak wajib halal. Tadi apa Iya, nama istilah positive list. positive list, Jadi list daftar positif yang tidak wajib tidak halal. wajib. KMA tuh tadi maksudnya Kementerian Ya, Agama ya? keputusan Menteri Agama. Keputusan Menteri Agama. Ya, Apa saja sih kalau boleh tahu nih? itu ada Positive list. kategori-kategori. Contohnya, ini contoh-contoh saja ya, Pak, ya. Di Mhm. tumbuhan yang memang, tanpa proses belum pernah ataupun buah segar itu contohnya. Oh, Buah segar, buah, sayuran segar, sayuran nah itu ranah-ranah yang itu. langsung tumbuh dari alam. Iya, Itu tanpa nggak melalui perlu proses. tanpa proses itu Iya tidak perlu dihalalkan. iya. Oke, sobat mula yang usahanya buah-buahan ya, Iya, yang sayuran tanpa di sayuran yang tanpa hidroponik di ya. hidroponik Iya ya. iya, Oke, jadi, sobat mula yang baru bermula, mulai, mulai bisnis bisnis. ya, tadi tuh yang tidak harus, dihalalkan karena masuk ke dalam positive list, dari keputusan Kementerian, Agama. Agama Republik Indonesia ya. Oke, sobat mula, luar biasa ya tadi penjelasan dari Mas Yazid terkait dengan sertifikasi halal. Namun demikian, Mas Yazid ada juga nih pertanyaan nih dari, beberapa teman-teman, yang masuk itu terkait dengan nah, tadi kan Mas sudah jelasin prosesnya Iya. ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Watermelon 7187. Selama proses pembuatan sertifikasi halal nantinya, apa ada pengecekan produk dan bahan bakunya secara langsung di tempat produksi? Oke. Begitu ya. Oke, lalu juga ada pertanyaan dari Blub Blub. Nggak ada detail cara daftarnya. Misalnya jika online websitenya apa, jika tidak ada online, step yang detailnya gimana? Nah, ini gimana nih Mas bisa menjawab, teman-teman ini nih? Oke, baik, ini sobat sobat apa namanya, Mula. sobat mula yang ada di sosial Mhm. media ya, Mhm. terkait prosesnya, proses pembuatan sertifikasi halal, nantinya pengecekan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada 2 proses ya. Oke. Yang pertama self declare, yang kedua Self reguler. declare, Nah, reguler. yang self declare ini, Pak, ini perlu dicek nggak? Sangat perlu, perlu juga. Pengecekannya Mmm, melalui apa? Verifikasi dan juga validasi, yaitu oke seorang pendamping proses produk halal ataupun PPH itu pendamping PPH, dia akan datang ke lokasi, produksi. Artinya contohnya mungkin ada pelaku usaha yang memang memiliki usaha, ada pendampingnya tadi ya, pengajuan secara self declare, dia mhm, akan pendamping itu akan datang, oke yaitu akan melakukan verifikasi dan juga memvalidasi, mulai dari bahan-bahannya, oke, terus produk-produknya, nama produknya, itu akan divalidasi. Nah, oke, diverifikasi juga mhm itu. mhm, Itu yang pertama, yang self self declare. declare, Nah, yang kedua yang secara reguler. Nah, secara yang reguler ini ada sedikit perbedaan memang ya. Kenapa, ada sedikit perbedaan karena yang reguler ini mengandung unsur-unsur, bahan-bahan yang kritis. mmm, Sehingga di sini memerlukan SDM yang namanya penyelia halal. oke Nah, penyelia halal. Ada juga di satu lagi ada proses yang namanya audit. oke, Ataupun pengecekan, betul, pengecekan di lokasi, yaitu untuk ini, untuk proses reguler ini akan dicek, itu ataupun diaudit secara langsung oleh auditor halal yang di oke, bawah naungan lembaga pemeriksa halal. Artinya LPH, untuk proses pengajuan ini secara reguler ini terkonfirmasi juga kepada, auditor halal. mmm, Jadi tidak bisa hanya sekedar, pelaku usaha mengklaim bahwasanya mendeklar ini produk saya halal, akan tapi dilakukan proses ah, yang, sedemikian rupa, ada penyelia halalnya, ada auditor halalnya, mhm, sehingga unsur-unsur ini, bisa memadai dalam mmm. proses, pengurusan sertifikasi halal. Oke, jadi kalau saya boleh wrap up nih ya, dari Iya penjelasan barusan ya agak lumayan panjang ya, sobat mula ya. Oke, jadi kalau untuk self declare itu berarti mendeklarasikan diri pelaku mereka, si usaha. pengusaha itu bahwa, "Produk saya halal loh," ya, Iya gitu ya. iya, "Produk makanan, minuman saya halal," oke. Namun tadi tuh diverifikasi, harus diverifikasi dan validasi divalidasi oleh oleh pendamping proses produk halal. pendamping halal, ya teman-teman ada pendamping halal. Jangan mentang-mentang gratis karena self declare. Iya Jadi
udah saya halal nih gitu. Enggak, tidak semudah itu Ferguson katanya ya. Iya. Jadi harus diproses validasi dan verifikasi oleh penyelia Pendamping. halal. Maaf, pendamping Pendamping. halal. Ya. Nah, sementara tadi yang kedua itu yang reguler ya. Iya, betul. Karena ada bahan-bahan yang diolah, Ya. termasuk dari tadi hewan piaraan misalnya ya. Hewan ternak maaf. Hewan ternak maaf ya. Ada sembelih, lalu ada proses segala macam. Itu agak lebih kompleks sehingga pihak yang melakukan verifikasi validasi adalah namanya penyelia. Penyelia halal itu seorang audit ataupun mengecek dari internal perusahaan. Internal. Oke. Nah, nanti ada auditor halal yang dari eksternalnya. Oke, berarti gini. Berarti ada beberapa pihak ya, Sobat Mula ya. Pertama, kalau pelaku usahanya tuh mau self declare dan ingin mendapatkan sertifikasi halal itu nanti dibantu oleh penyelia halal. Pendamping halal. Pendamping proses produk halal. Pendamping proses halal. Lalu dapat sertifikasi nih. Iya. Oke, dapat sertifikasi nanti akan diaudit oleh auditor halal. Itu yang reguler. Oke. Kalau yang self declare ada diaudit juga nggak? Nggak ada. Ada cuma diverifikasi dan juga divalidasi. Makanya bahan-bahan ataupun produk yang digunakan itu bahan-bahan yang tidak kritis, bahan-bahan yang itu ringan-ringan begitu. Baik, paham. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman yang usaha mikro, sobat mula yang ingin mulai bisnis atau yang sudah menjalankan bisnis makanan dan minuman yang self declare itu nanti sejak awal sudah diverifikasi dan validasi oleh pendamping halal untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sementara kalau yang reguler itu nanti tetap harus mendapatkan sertifikasi halal, tapi nanti untuk karena ini lebih kompleks nanti harus ada pihak internal dari pengusaha itu sendiri. Iya, dari yaitu internal pengusaha. Si penyelia halal. Penyelia halal ini nanti akan membantu para pelaku usaha ketika nanti ada proses audit dari LPH. Dari lembaga pemeriksa halal, yaitu para auditor, gitu, auditor halal maksudnya ya. Jadi si pengusaha nggak usah khawatir karena akan ada penyelia halal, gitu ya, yang mendampingi ketika ada proses audit dari lembaga pemeriksa halal. Gitu ya? Iya, itu terkait. Berarti itu prosesnya. Ya teman-teman ya untuk bisa menjelaskan kembali. Oke, kalau gitu Mas Yazid, ini kita berarti ini juga dong. Ini wajib sertifikasi halal juga. Oke, ini pulang nasi uduk ya, kesukaan saya. Jadi teman-teman sobat mula yang ingin memulai bisnis atau yang sudah mulai bisnis nasi uduk, jadi tetap harus mengurus halal. Ini berarti masuk kategori bisa self declare, bisa reguler ya. Kalau tergantung restoran berarti harus. Kalau ini kan nasi uduk ya. Mungkin nanti kan bahan-bahannya apa saja, menu-menunya apa saja. Kalau harus ada ditanya ayam goreng kan ya pasti. Kalau ada ayam reguler. Goreng karena proses penyembelihan dan segala macam harus reguler. Tapi kalau nggak perlu, nggak ada ya. Kalau yang masih katakanlah nasi cuma tahu tempe biasa begitu gitu ya. Self declare. Ya. Oke. Baik, lanjut. Kalau ini, ini juga nih termasuk dong ya. Pokoknya kalau ada yang diolah. Nah itu baru ada bukan self declare tapi reguler ya. Oke, lanjut. Nah, es krim kesukaan kita nih. Ini self declare atau reguler? Reguler. Kenapa? Sebenarnya begini, self declare ataupun reguler itu ada persyaratan-persyaratannya yang khusus Pak ya. Nah, ini kan kaitan es krim ini sebenarnya kompleks juga. Es krim kan ada prosesnya, termasuk contoh es batu saja itu harus memiliki sertifikat halal loh Pak. Es batu yang mungkin Bapak minum setiap hari begitu kan? Minum es ya? batu kan? Karena ada gitu kan? Ataupun proses. Ada proses, bukan hanya sekedar air kan saja. Ada proses, sobat mula. Es batu aja dihalalin ya. Oke, kalau ini gimana? Kalau ini yang juga berikutnya. Termasuk ini dong. Ada es batunya juga. Ya. Iya, ada prosesnya. Tapi kalau termasuk di self declare itu ada batasan menu yang harus disertifikasi. Mungkin es teh ini kan juga yang lagi laris itu kan banyak juga menunya di atas 10 produk itu juga. Ada gulanya, ada tehnya, ada es batunya, produknya, ada menunya katakanlah menu. Es teh rasa apa sampai lebih dari 10 itu pasti juga. Jadi original tehnya ditambah ada rasa-rasa lainnya. Betul, ada itu butuh proses, makanya bisa sertifikasinya jenisnya ke reguler ya, bukan self declare ya. Kalau es teh biasa. Nah,
Kambing. Kambing ini ya. Kambing ya. Bukan ininya di sertifikasi ya, tapi proses penyembelihan sampai dengan pengolahan dan penyajian jadi makan sate kambing, Iya. kambing guling. Itu berarti harus Harus reguler, betul, reguler. reguler. Oke, lanjut. Termasuk ini dong, Iya, sapi, sapi. lalu ayam. Iya. Oke. Ayam, sapi, kambing beserta turunannya, Pak. Oke. Termasuk katakanlah apa namanya? Ampelanya. Hmm. Itu nanti kalau sudah jadi produk Ampla, lalu apa namanya? Ati, Jeruan gitu. jeroan. Iya. Oke, karena proses. Iya, itu jadi Berarti harus ini ya, teman-teman ya, sobat mula harus sertifikasi halal pakai yang reguler. yang reguler. Oke. Wah, ini warteg. Warteg itu menunya pasti banyak dan itu pasti Kadang ada kerang. Iya, kadang pasti ada- variatif kan di situ kan, Pak. Iya. Itu wajib bersertifikat halal juga Karena kompleksitasnya. karena Dari kompleksitas. bahan bakunya. Betul. Oke. Baik, sebenarnya ini kan penyajiannya nih. Cuman Penyajiannya. kalau tadi kan ada proses penyembelihan segala macam. Bahan baku yang disimpan, bahan baku yang dikemas gitu juga termasuk. Iya, yang dicek, termasuk. Iya. validasi juga. Iya, dicek. Jadi pengecekan itu kan tadi mungkin Pak Indra sudah menyampaikan bahwasanya proses itu dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir begitu ya. Ya sangat betul. Bagaimana kita memulainya, Pak ya? Ini mungkin memulainya pertama kaitan dengan pemesanan bahan. Oke. Jadi bahan-bahan itu kan kita list dulu nih. Hmm. Kita memilih bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Oke. Nah, habis itu kita list ataupun order ya mungkin ya. Kita order, kita cek apakah sesuai dengan produk yang kita inginkan, bahan-bahan yang kita inginkan. Oh, sesuai. Habis itu kan masuk di gudang kita kan biasanya, Pak. Masuk Disimpan penyimpanan. kan. Nah, penyimpanan itu harus dikontrol juga. juga dicek. Dikontrol. Jadi dicek teman-teman di lokasinya. halal kita itu Iya. juga sampai ngecek ke penyimpanan gudang, Betul. kulkas. Jangan segala sampai terkontaminasi, Pak. macam. Oke. Terkadang intinya kan penyimpanan asal sembarangan. Ternyata ada tikusnya, ada hewan-hewan yang lain. itu. Oh, masih dilewati Ya. oleh tikus atau hewan-hewan. Wah, sobat mula, ternyata luar biasa ya. Tadi ya ketegasan ya. Ya, tegasan. Halal itu pasti, haram itu pasti. Termasuk di proses penyimpanan, Ya, proses penyimpanannya. pengolahan segala macam. Betul. Keren guys. Ya. Oke, good. Kalau gitu kita ke sesi terakhir. Oke, baik. Mas Yazid, ini sobat mula juga bukan mengajukan pertanyaan sebenarnya. Ini karena tadi ya, karena penting ya di Iya. tahun tahun ini 2024 17 Oktober harus dimulai dari diberlakukan wajib halal, sertifikasi untuk semua produk makanan dan minuman. Ini kebetulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu sangat masif ya untuk bisa memberikan informasi kepada para pelaku usaha, termasuk kita sebagai konsumen juga harus berani ya mengatakan kepada para pelaku usaha, ini produknya udah halal apa belum, sertifikasinya sudah ada apa belum gitu ya. Iya. Dan ini kemarin kebetulan nih, ini baru kemarin tuh di sini tuh di WA-nya di sini dari Kemenak itu WA ya, WA ke kita itu bahwa ada subjeknya ditulis itu himbauan pembuatan konten wajib halal. Jadi para satgas halal ya tadi ya termasuk ada penyelia, pendamping ya, dan termasuk auditor halal itu coba diajak untuk membantu meramaikan konten gitu ya. Jadi tagnya wajib halal Oktober 2024. Wah ini ya keren ya. Berarti udah wajib halal 2024 sudah digaungkan. Sampai ada kayak kompetisi gitu ya pembuatan konten ya mulai dari 28 Februari sampai dengan 4 Maret ya. Jadi ini nanti teman-teman kalau sobat mula yang mendapatkan WA ini itu berarti memang bukan berarti teman-teman sudah diidentifikasi, harusnya enggak. Tapi ini memang bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kita yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia untuk para pelaku usaha untuk menghalalkan produk makanan dan minumannya. Oke. Jadi ini ya Mas ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih Mas Yazid dari Sobat Mula terkait dengan pertanyaannya begini dari Sobat Mula. Bagaimana peran dari penyelia, pendamping dan auditor dalam proses sertifikasi halal? Sebenarnya tadi udah jelasin ya. Sedikit-sedikit tadi menjelaskan. Cuman mungkin ada tambahan nggak Mas? Karena ini biar
sobat mula nggak bingung gitu ya. Dia Oke. udah sibuk mikirin mulai bisnisnya, udah sibuk mengenai pengembangan bisnisnya gitu ya, sampai ya pokoknya kan kita kan CEO, CEO. Chief Everything Officer katanya. Ya Iya, semuanya dilakukan. semuanya dilakukan. Termasuk wah ini nanti kita nggak ada penyelia, ada pendamping, ada audit. Nah, gimana Mas? Oke. Tambahan informasinya. Oke, tambahan informasi saja ya. Bagaimana peran penyelia, pendamping ataupun auditor halal. Tadi mungkin saya menjelaskan sedikit ya proporsi-proporsinya. Jadi SDM halal itu memang ada 3. Tapi sebenarnya plus 1, yaitu ada juru sembelih halal. Yang pertama itu Oke. tadi pendamping. Pendamping proses produk halal itu digunakan atau dibutuhkan pada saat proses pengurusan sertifikasi halal pada kebutuhan self declare. Pendamping itu terutamanya untuk yang Produk self self-declare. declare, ya Oke. itu akan melakukan verifikasi dan juga validasi. Yang mikro ya, Iya, itu pengusaha perannya mikro ya, Oke. perannya di situ nanti Oke. mendampingi pengurusan sertifikasi halal usaha mikro. Kedua, Yang kedua kaitan dengan penyelia halal. Penyelia halal ini dari pelaku usaha itu yang memang fokus juga yang akan melakukan proses pendampingan dan juga sampai dengan audit internal perusahaan. Itu Oke. penyelia halal. Oke, Itu perannya penting sekali kan, mulai dari supervisor kita Betul. sebagai pelaku usaha Betul. ya. Ketika ada audit datang, jadi yang mendampingi yang mensupervisi adalah si penyelia halal. Oke, Nah, itu gitu. penyelia halal. Ketiga, Yang ketiga kaitan dengan auditor halal. Nah, auditor halal ini memang menempel tadi saya menyampaikan menempel kepada lembaga pemeriksa halal. Auditor halal ini yang akan diterjunkan ataupun ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. oke. Memeriksa setiap produk yang mengajukan sertifikasi halal. Itu ada banyak juga LPH, lembaga pemeriksa halalnya, auditor-auditornya kan juga banyak juga begitu. Oke. Nah, namun saat ini Pak ya, dari ketiga ini mungkin menurut saya memang belum sinkron ya dari segi masyarakat Indonesia yang selaku pelaku usaha berapa, penyelia halalnya berapa, auditor halalnya berapa. Jadi rasio ya. Rasionya. Rasio pelaku usaha lebih dari 60 juta Iya. ya. Tapi kalau makanan mungkin nggak 60 juta ya. Mungkin kita perlu lihat lagi ya datanya Iya, ya. betul. Contoh tadi kan 3, juta sementara kita targetnya 3,7 juta yang sudah tersertifikasi halal. Sementara targetnya nanti akhir 10 juta. tahun ini 10 juta. Sementara penyelia, pendamping dan auditor halal masih sedikit. Masih ya sebenarnya sudah lumayan banyak pendamping, tapi penyelia juga saat ini semakin berkembang. Artinya peluang untuk sobat mula yang ingin berprofesi sebagai pendamping halal, penyelia halal dan auditor halal itu terbuka luas, begitu? Iya, sangat luas sekali. Ya, oke, terima kasih Mas Yazid atas Sama-sama. penjelasannya yang sangat luar biasa. Jadi saya juga sudah bisa menjawab secara langsung atau bahkan teman-teman sobat mula yang ingin mendengarkan langsung jawaban dari Mas Yazid dari halal kita, silakan cek di sosial media Halal Mula kita. Indonesia dan juga halal kita ya terkait dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi timbul di sesi hari ini gitu ya. Baik, itu saja Mas Yazid, terima kasih saya ucapkan Sama-sama Pak Indra. kepada Mas Yazid dan juga tentunya dari halal kita ya. Halal kita. Sudah menjelaskan secara lugas, jelas, clear Ya. ya sobat mula ya terkait dengan kekhawatiran para pelaku usaha khususnya makanan dan minuman bahwa halal itu pasti, haram itu pasti. Gitu ya. Ya, Dan betul. juga untuk sampai ke arah sana ada peraturan dari Undang-Undang Nomor 33 itu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ada 3 peran yang bisa digunakan untuk membantu proses halal, yaitu adalah pendamping halal, penyelia halal dan juga auditor halal. Ya, semoga apa yang dijelaskan oleh Mas Yazid bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Baik. Sekian sobat mula, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mas Yazid.